Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi rahasia-rahasiaan. Semuanya akan menertawakan kamu. Melihat tulisan kamu ini, kenapa tulang ini rasanya sakit banget ya Allah? Gue gak pernah ngerti. Mau lu tuh apa? Gue gak pernah ngerti. Maksud lu apa tuh? Gue gak pernah ngerti. Dia yang menghalangi aku. Aku itu memukul kamu karena kamu permalukan jadi Nela. Dan supaya ketahuan siapa yang bersalah. Dan siapa yang bersalah nanti konsekuensinya akan masuk ke penjara. Mana ada tahu? Aku nggak hanya seorang ibunya Asar yang selalu mendapat curhatan anaknya yang patah hati karena gadis yang dia cintai direbut sama anak Banada sendiri. Tapi aku juga seorang istri yang selalu melihat bayang-bayang wanita lain di mata suamiku, Mbak. Kenapa bukan kamu aja sih yang dihukum? Kenapa harus Mas Junior sama Asar yang kena sasaran? Oto. Maksud kamu? Jadi keputusannya nanti apa hukuman yang cocok buat kalian baru Pak Alik sampaikan ke kalian. Ngerti? Tak pamit dulu. Assalamualaikum. Balik, apa mereka nggak semakin menjadi-jadi kalau misalnya ditaruh berdua gitu, takutnya itu streng lagi. Iya bener Pale. Pan kalau nih hati masih panas, bawaannya ribut mulu, takutnya kenapa lagi di dalam. Astagfirullahaladzim. Job, Oyang. Makanya aku tugasin kalian itu di sini untuk menjaga di sini. Jadi kalau ada apa-apa sampai itu harus gesit, harus cepat. Langsung kasih laporan ke aku, atau ndak ke Bahrun, atau ndak ke Najib. Kalau perlu langsung ke Pak Kiai Abdullah, gitu. Ribut, set. Kenapa? Lapor gitu. Ya wes, kalau begitu tak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikit penghibur ya. Iya. Kasihan nih Mas Bro. Semoga mereka jadian ya, Cub ya. Astagfirullahaladzim, mereka itu kan laki-laki dua-duanya. Oh maksudnya jadian? Akur. Baik, akur. Iya. Yong. Wis Tosan, jangan nangis lagi. Kamu mau nangis sampai 10 ember juga udah bakalan bisa menyelesaikan masalah kamu toh. Wis toh. Mbak, aku tuh juga capek, Mbak. Nangis marah itu terus kerjaanku tiap hari. Gimana aku udah capek. Tapi masa anakku lagi sengsara, aku ketawa-ketiwi. Apalagi yang bikin dia sengsara itu anaknya sih. Kamu tuh nggak boleh begitu. Masa yang membenci orang seperti itu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah salah satu penyebab hancurnya rumah tangga. Ketika seorang istri selalu bercerita permasalahan rumah tangganya sendiri kepada orang lain. Mas, Mbak Mani itu sahabatku dari dulu. Apa salahnya kalau aku cerita sama dia, Mas? Buat apa kita menceritakan masalah kita kepada manusia yang juga punya masalah? Curhat ya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan permasalahan sekaligus memberikan jalan keluarnya, bukan manusia. Maaf, Aisyah, Mas Najib. Sepertinya saya mau keluar saja dari masalah, Mas. Ya, Sa, kita cerita lagi saja. Ya, Mas Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya kamu itu lebih paham, Sah. Kalau kamu berkeluh kesah, curhat karo aku, kita tukar pikiran, cari solusi yang terbaik. Bukan sampean itu menceritakan permasalahan sampean kepada orang lain.
ini bojone Mas Najib. Harusnya Mas Najib itu sebagai suamiku tuh sadar, Mas. Mas Najib itu harusnya tahu apa yang aku rasain selama ini. Harusnya Mas Najib itu bisa menghargai perasaanku, Mas. Dan seharusnya Mas Najib itu menyakiti aku terus, membuat aku cemburu terus. Sa. Rasa sakit ini nggak sebanding melihat kamu sakit, Dedek Nelaku. Sorry, my pretty girl. I'm sorry. I'm sorry, my pretty girl. Kamu baca itu. Kalau kamu mencintai Nela, kamu gak akan pernah membuat dia malu seperti ini dengan menyebarkan diarinya ke orang-orang. Kamu itu gak usah pamer ya. Gak usah pamer ke orang-orang kalau dia itu mencintai kamu. Gue gak pernah bikin Nela malu. Itu buktinya apa? Kamu nyebarin semuanya ke orang-orang. Ya lo jangan asal ngomong. Gue gak perlu mamerin cinta gue sama Nela ke orang lain. Dan gue gak akan pernah ngelakuin itu. Karena semua orang udah tahu. Dengan ngeliat gue sama Nela, mereka semua udah ngeliat gimana cinta yang tulus ada. Dan asal lo tahu, gue gak pernah ngelakuin itu. Kamu dapat buku ini dari mana? Udah ngaku aja. Ayo, jawab. Assalamualaikum. Ini ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grandma, please help me. Masa aku dituduh ngambil diary itu cewek kampung sih, Grandma? Padahal kan Grandma lihat sendiri kalau tadi siang aku tuh Maaf. Grandma nggak tahu apa-apa ya di sini ya. Maaf. ini nenek-nenek alay bener-bener gak bantuin gue sih. Pak Kiai, tadi saya lihat sendiri kalau dia yang ngambil buku diary Naila. Dan dia mukanya tuh seneng banget loh Pak Kiai. Parah kan? Astagfirullahaladzim. Ya wis, Bapak mau ke masjid dulu ya. Duk, teruskan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My brothers and my sister, the youngsters is our future. Setiap yang muda itu adalah masa depan. Because the youngsters is agent of change. Anak-anak muda adalah agen pemberubah. Oleh karenanya, kita dituntut untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Sebagai rasa cinta, salawat kembali kita kumandangkan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Abdullah. Hanya Muhammad yang menjadi abdi Allah yang Allah cintai dan kita wajib untuk follow him, mengikutinya. Jadi Al-Quran mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu awliya asy-syaitan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka bunuhlah perangkap setan, bunuhlah teman-teman setan,
sebab mereka punya rencana dan jalan yang baik untuk merusak para pemuda. Jadi hati-hati ya sisters ya. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah mulai menyukai kita, maka lihat ketulusannya, lihat cintanya. Seorang laki-laki yang mencintai wanita, maka akan senantiasa menjaga kesuciannya dan juga harga dirinya. Sekarang saya akan menjelaskan perangkap setan yang disebut dengan 4F. Yang pertama adalah film. Ada berapa banyak film yang remaja tonton tapi justru tidak menjadikan tuntunan? Yang kedua adalah fashion. What is the meaning fashion? Cara berpakaian, terutama untuk teman-teman santri dan perempuan, berhati-hati memilih pakaian. Zaman sekarang bukan lagi tersingkap, tapi disingkap bajunya. Na'udzubillah min dzalik. F yang ketiga adalah fun. What is the meaning fun? Memilih hiburan. Pilihlah hiburan-hiburan yang bermanfaat. Kalau ternyata dalam konser musik penuh dengan manusia, maka kita harus mengalihkan sebuah statement. Bagaimana caranya adanya konser pengajian atau tablik akbar dipenuhi dengan pemuda-pemuda dan orang muda, dan itu luar biasa. Lalu F yang berikutnya adalah food, makanan. Jangan sok gaya brothers, sisters, pilihlah makanan yang thayyib dan juga halal. Sebuah research, penelitian di luar negeri, seorang anak makan makanan junk food. What is the meaning junk food? Makanan-makanan sampah di mana cepat saji. Makanan-makanan itu dimakan selama sebulan dan tidak pernah makan makanan sehat. Apa yang terjadi? Maka diagnosa dokter, badannya terkena penyakit komplikasi, kanker, hipertensi, dan lain sebagainya. Itulah 4F, perangkap iblis dan setan yang senantiasa menjejali kita. Oleh karenanya, brothers and sisters, be careful, berhati-hati dengan ini semuanya. Jennifer, sekarang apalagi alasan kamu supaya kamu tidak diusir dari sini? Tapi tante, aku beneran gak ngambil buku diary itu cewek kampung. Apa kamu bilang? Cewek kampung? Jennifer, kalau kamu tidak bisa berlaku sopan di sini, saya paham. Mungkin kamu memang tidak pernah dididik dengan sopan di lingkungan kamu. Tapi kalau kamu tutur katanya tidak bisa sopan juga, saya benar-benar tidak bisa mengerti. Menurut kamu, saya pantas tidak melakukan ini sama kamu. Kamu sudah membuat keluarga saya tercemar nama baiknya. Gara-gara kamu mengganggu santri di sini. Kenapa sih kamu ndak balik aja ke Amerika berkumpul sama keluarga kamu? I feel this is my home, tante. Kamu harus minta maaf ke Naila. Yes. Di depan semua santri di sini. Dan kamu harus mengakui semua perbuatan kamu. Setuju banget, Bu Nada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jawa, kamu kok berani-beraninya toh masuk ke sini, nanti kalau dimarahin gimana coba? Iya, gue tadi kepikiran mereka aja tuh, kasihan tuh mereka berdua belum makan siang. Nih gue bawain ini. Kita juga belum makan, lapar gitu. Tak kira ini buat kita. Sorry, ntar gue bikinin lagi deh buat kalian, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam. Tuh, kamu ini persis saudaramu, nekat. Iya dong, Eyang. Kan anak kembar. Kembar gemuk. Malam-malam gini ada apa kamu kesini?
Itu Eyang bawain mereka berdua makanan, kasihan dari siang belum makan. Ya udah. Job. Antar jadwal pulang. Ya. Baik, Pak Kiai. Ya udah Eyang, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya aku nggak mau minta maaf sama tuh cewek kampung. Apalagi di depan orang-orang di sini. No way. Aku nggak mau, Grandma. Makanya kamu itu kalau berbuat yang pinteran dikit kenapa sih? Udah ngambil barang orang, terus ketahuan sama temennya cewek kampungan itu. Grandma, I told you. Aku kan udah bilang kalau aku itu nggak ngambil buku diary itu. Tapi aku nemu di bawah kandang kambing, Grandma. Buktinya buku itu ada di kamu kan? Iya kan? Makanya kamu itu jangan bikin malu orang. Udah kamu masuk kamar orang, ngambil barang yang bukan hak kamu. Itu aja udah salah. Jadi, Grandma itu akan mendukung Tante Nada untuk menghukum kamu. Ngerti kamu? Nada, kamu lihat sendiri kan? Kalau emang itu salah, Mama akan katakan itu salah. Dan kalau itu benar, Mama akan katakan kalau itu benar. Dan Mama akan mendukung kamu untuk menghukum Jennifer. Karena Jennifer itu memang salah. Dan yang benar itu, cucuku bukan untuk santri kampungan itu. Assalamualaikum. Gimana kalian? Hah? Enak di sini? Maka dari itu, segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan emosional, ya pasti nggak baik, nggak ada jalan keluarnya. Berkali-kali Grandpa bilang, kalian berdua ini bersaudara, kalian ini cucu Eyang, apalagi orang tua kalian itu dari kecil sampai besar di pesantren ini. Ya apa kalian saling jotos-jotosan, berantem gak keruan, bermusuhan. Nauzubillah min zalik. Tapi Eyang, Junior itu sudah keterlaluan. Mosok dia nyebar-nyebarin diarinya Dedek Nela, kan kasihan, dia itu malu. Asar, I have told you, I didn't do that. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Impossible for me to hurt her. Yeah, me too. So that's why I defend her. Jadi Jennifer yang lakuin itu semua? Iya, aku denger sendiri waktu aku ke koperasi beli balsam buat kamu. Terus, ya kayaknya dia udah disidang deh sama Bu Nada. Hai, kok kamu gelisah gitu? Yang penting kan sekarang udah tahu dan ketemu siapa orang yang nyebarin cuplikan diary kamu itu. Dan kayaknya diary kamu itu sekarang udah disimpenin sama Bu Nada. Jadi kamu tenang aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Gin, tadi tuh aku sempat nuduh Laila. Tapi Laila tuh kayak mengakui kalau dia ngelakuin. Nanda, aku soalnya denger sendiri. Aku denger dan lihat pakai mata kepala aku sendiri. Jadi udah mungkin salah. Aku mesti minta maaf sama Laila. Nay. Sam, gue kan udah bilang sama lu, gue nggak ngelakuin itu. Lah, terus tadi buktinya apa tuh? Buktinya tadi kamu nyebarin ke semua orang loh. Kesian Dedek tuh malu. Jangan mentang-mentang kamu itu dipuji-puji sama Nel di buku harian terus kamu sebar-sebar, kamu bangga. Gak kayak gitu caranya. Sar, gue nggak ngelakuin itu. Berapa kali sih harus gue ngomong sama lo? Wes, denger yang.
Ini yang kalian berantemin ini udah salah ya. Jadi berantem kosong. Sar, yang ngambil buku diary-nya si Naila itu bukan Junior. Kamu juga, Junior. Jangan baru dituduh aja udah marah-marah seperti itu. Insya Allah kalian ini masih muda-muda. Perjalanan kalian itu masih panjang. Di sini itu kalian gunanya menimba ilmu, perbanyak ilmu, gali ilmu di pondok ini. Sengaja Eyang tempatkan kalian di sini agar kalian itu bisa tafakur, merenung, berbenah diri, berkaca. Selama ini apa yang kalian lakukan itu udah salah. Semoga keluar dari sini kalian bisa jadi pemuda-pemuda yang bermanfaat, yang bersatu, saling bergandengan tangan. Nah ini yang bawakan makanan buat kalian. Yang buat ini Zahwa untuk kalian berdua. Dia titipkan pada Eyang. Ya wes, yang pergi sih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naila, masuk. Ayo udah gak apa-apa. Udah malam kayak gini masih aja main ke kamar orang. Ngaku-ngaku. Ini juga kamarnya siapa? Tak kandani yo. Iki koncoku dewe. Kok kami yang terganggu sih? Kalau kami yang terganggu, mending kamu tidur aja di luar. Oh, tidur di luar? Iya. Lagi, kamu mau nuduh aku lagi? Udah Nay, aku itu bosen lihat sikap kamu yang sok suci, sok bersih dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kak, aku mau minta maaf sama kamu. Apalagi sih yang dia rencanakan? Gina kasih tahu aku yang nyebarin buku diary aku itu Jennifer. Terus kamu merasa bersalah gitu? Kamu seenaknya aja gitu minta maaf ke aku? Setelah semua orang taunya aku gitu? Enak banget ya, kamu udah bikin kesalahan, terus minta maaf seenaknya. Wah, orang yang minta maaf itu berarti dia mengakui kehilafannya. Harusnya kamu tuh itu menghargai, bukan malah mojokin. Terus, aku peduli gitu. Yang terpenting bukan siapa yang menyebarkannya, tapi yang terpenting sekarang isi buku harianmu, Nay. Dari situ aku udah bisa ngeliat aku yang cerita-cerita dulu ke kamu. Tapi ternyata kamu juga menyimpan perasaan sama Mas Junior. Apa itu pantas aku maafin? Nggak. Nay, udah aku bilang kan tadi, kamu udah usah minta maaf sama dia. Karena emang dia tuh nggak punya hati. Wes lah, kasihan Marni sama Surti mau tidur. Yuk. Oh ya, buat Marni sama Surti, kalian kalau mau tidur di kamar kita, tidur aja. Kamar kita masih luas kok.
pindahin aja dipan-dipan kalian ke kamar kita. Daripada di sini sempit, ntar hati kalian ikutan sempit loh. Kayak... Pak, sekalipun Gina bilang Jennifer pelakunya, ada yang ngeganjel di hati aku. Kenapa kamu bisa tahu semua isi buku diary aku? Aswad, you're my best sister. Hai, kau nggak makan? Tuh, makan aja. Pak Sudi. Mau bantu, buatan adek gua enak. Kasihan tuh dia dibikin bako. Gak mau, nanti dikasih sesuatu sama dia. Ih. Iya, lo ngomong jangan sembarangan ya. Ya udah lo ngomong serah lo. Ya Allah, gengsi kok gini-gini amat ya. Demi gengsi perutku memberontak kayak gini. Kamu itu makan terus loh, ini bagian aku kok. Bodoh, katanya nggak sudi, ya udah. Kamu nanti gedor tuh, kamu tembem loh kayak adik kamu itu loh. Sini. Gue lapar. Apa sih? Itu bagian aku, Junior. Hak milik gue nggak bisa lah. Alright. Oke. Karena gue berbaik hati sama lo, gue kasihan liat tuh. Sini. Muka kelaparan. Nih. Kuyukan. Thank you. Kalau nggak karena lapar, nggak akan aku sentuh makanan si Zahwa ini. Sekali nggak sudi, tetap nggak sudi. Tapi kok enak ya? Ya kalau misalkan kamu nggak mau maafin aku, terserah kamu. Aku bisa ngomong apa lagi? Yang jelas aku nggak pernah menawarkan permusuhan ke kamu. Yang ada aku berdoa sama Allah supaya kita bisa balik lagi kayak dulu. Apa? Astagfirullahaladzim, udah kamarku ini terjajah sama kowe, kok ya sekarang kamarku malah dirusak? Emang bener kata Gina, jangan sampai kamar kita yang sempit ini, hati kita ikutan sempit gara-gara satu orang. Kalau akhirnya Jennifer yang mereka tahu, berarti Allah itu emang baik sama aku. Allah melindungi supaya aku ndak dipermalukan di pondok ini. Dek. Bapak. Pak. Nada. Ya. Harap ngendi malam-malam begini? Nada mau ke rumahnya Mas Najib sama Meni, Pak. Iya, Pak, Nada paham. Sekarang Aisyah lagi sensitif. Tapi Nada harus cepatnya kasih tahu ke Mas Najib soal kesalahpahaman ini, Pak. Karena Nada yakin Mas Najib sekarang pusing mikirin hukuman apa yang harus dikasih ke Asar sama Junior. Ya Dok, Bapak juga paham kamu khawatir. Tapi kalau kamu pergi kalau menemui Aisyah sama Najib, itu bukan memperbaiki suasana, malah nanti akan menjadi bertambah keruh suasananya. Sebaiknya Bapak aja sama Astagfirullahaladzim.
Run, pandangan matamu itu bisa mendatangkan jinah. Apalagi kamu paham kan? Orang yang paham itu akan besar dosanya kalau dia lakukan. Nggih Pak Kiai, sekali lagi nyun pangapunten Pak Kiai. Tapi memang Bahrun ini sedang memandang indahnya ciptaan Gusti Allah Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Kiai kalau saya salah. Ya wes kalau gitu Dok, kamu balik aja. Biar Bapak sama Bahrun yang ke rumah Najib, ya? Enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang aku tahu. Alasan kamu untuk balik lagi ke pondok ini bukan karena kangen sama Marni, kan? Atau bukan alasan kamu pengen belajar lagi di sini, ya toh? Mbak Nadia gitu bisa saja, aku kan jadinya malu gitu loh. Tidak apa-apa, Meni. Nih ya, kalau misalnya memang itu pilihan kamu yakin sama dia, aku dukung-dukung aja kok. Alhamdulillah, Mbak Nadia. Insya Allah ya, aku ini yakin mencintai Mas Bahrun itu seperti aku dulu mencintai Mas Wahyu Subuh. Tapi sayangnya dulu itu kan aku kalah saing kalau Mbak Nadia. Ya udah balik lagi yuk. Loh, aku tidur di mana toh? Sur. Aduh. Mar, aku bagi tempat yuk. Mar. Pak D. Najib menginginkan permasalahan kemarin itu permasalahan terakhir untuk kalian. Cobalah berpikir positif. Kalau ternyata permasalahan kemarin itu hanya permasalahan salah paham. Kalian berdua ini bukan anak-anak lagi. Sudah dewasa. Ayo dong, berpikir yang jernih. Jangan terbawa darah muda yang selalu emosi. Tidak boleh seperti itu. Why, Jennifer, why? Oh my God. Kenapa sih harus lo yang selalu ganggu gue sama Naila? Meskipun bule lokal itu yang salah, tetap aja kamu yang salah, Belgedes. Pokoknya semua yang berhubungan dengan dedek Nelaku, kamu yang salah. Astagfirullahaladzim. Dikasih tahu malah melamun. Lele, kamu tidak boleh contoh-contoh dia. Dia itu tidak pernah diajarkan oleh bapaknya. Kamu kan selalu bapak ajarkan toh? Sesuatu yang baik toh? Jip, tak ingetin lagi buat sampean ya Jip ya. Kan Pak Kiai Abdullah itu sudah pesan, sampean itu posisinya itu harus netral. Nggak boleh sebagai orang tuanya Asar. Sampean kan ketua pengurus pondok pesantren Darussalam. Jatuhnya kalau sampean berbicara seperti itu, sampean itu berarti membela anak sampean. Sampean itu harus netral, punya netral titik. Mas, leres Mas Bejo itu. Astagfirullahaladzim. Walaupun permasalahan kemarin itu hanya permasalahan salah paham dan seharusnya tidak terjadi, tapi tetap kalian berdua harus mendapatkan hukuman. Loh, kok dihukum lagi, Pak? Jangan dengar. Aku sudah memposisikan sebagai ketua pengurus pondok pesantren Darussalam yang adil. Aku berbicara tadi itu bukan mengatasnamakan aku ini bapaknya Asar. Bagus ya, betul itu. Itu mencerminkan seorang lelaki dewasa, lelaki jantan, lelaki pemberani, lelaki gagah. Ya. Kalian berdua akan mendapat hukuman diskor selama 3 hari tidak boleh mengikuti
kegiatan apapun di Pondok Pesantren Darussalam. Yes! Yes! Diskor nggak diskor, yang penting gue bisa ketemu sama my pretty girl. Tuh Pak, nanti UTS-ku gimana Pak? Nilainya jelek semua dong Pak, anjlok Pak. Nggak enak Pak kalau nilainya merah-merah Pak. Selain kalian berdua tidak boleh mengikuti kegiatan apapun di Pondok Pesantren Darussalam selama 3 hari. Dan kalian berdua juga harus menghafal Al-Quran minimal 20 ayat. Sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Lanjut Nela, farji'il. Farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di sini kita akan membahas Quran surat Al-Muluk. Artinya yaitu tentang kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tentang kekuasaan Allah. Semuanya apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya Allah yang berkehendak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Karenanya ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan mati dan hidup, dan itu semua untuk mengujimu. Kok bisa sih? Kenapa awalnya bisa mati terlebih dahulu baru hidup? Karena yang ada kematian hanyalah di dunia, sedangkan di akhirat tidak pernah ada kematian. Semuanya kekal abadi di surga atau di neraka. Yang kedua apa? Untuk memotivasi bahwa semua manusia pasti akan mati. Tinggal kita menunggu siapa yang lebih dulu, dan itu tidak mungkin kita mengetahui, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal hayata liyabluwakum, dan hidup untuk menguji kita semua. Karenanya dunia ini bagi orang-orang beriman bukanlah tempat untuk bersenang-senang, tapi apa? Darul imtihan, tempatnya diuji coba. Kadang ada senang, kadang ada
susah, kadang juga kita merasa aduh banyak sekali masalah. Kadang kita alhamdulillah nggak ada masalah. Itulah hidup. Karena yang namanya hidup adalah senantiasa kita diuji. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang baik amal ibadahnya? Jadi yang dilihat di sini bukan yang kuantitas ibadahnya banyak, bukan. Ada amal yang Allah cintai adalah yang sedikit tapi terus menerus. Walaupun duhanya 2 tapi dikerjakan, dilaksanakan setiap hari, itu lebih baik daripada 12 tapi seumur hidup. Namanya makan ketan anget-anget kebuangetan, Mbak. Na'udzubillah min salim. Wa huwal azizul ghafur. Ini Allah di sini adalah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kemudian apa? Alladzi khalaqal sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Pernah nggak kita lihat ada kecacatan dari penciptaan Allah? Gak pernah ada. Semuanya bagus. Bahkan langit tanpa tiang. Subhanallah. Ya, semuanya pasti akan mengalami kematian. Ada dalam hadis la tazulu qadamu abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan tergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, tentang ilmunya dipergunakan untuk apa. Kita semua nggak ditanya, kamu belajar di mana? Oh, di luar negeri, ya sampai ke sana. Tidak, tapi ilmunya dipergunakan untuk apa. Yang kedua, jasmaninya dipakai untuk apa? Anggota tubuh semuanya, ada mata, telinga, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Ketiga, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk maksiat, untuk apa? Untuk amal baik. Subhanallah, masa muda kalian semuanya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ada 4. Tapi yang 4 ini terakhir adalah pertanyaannya 2. Apa itu? Al-malu, harta. Dari mana harta kamu dapatkan dan dari mana, untuk apa harta itu kamu pergunakan? 2 pertanyaannya. Pertama dari mana, kedua untuk apa? Itu harta ada 2. Hati-hati, orang yang ketika memakan makanan yang haram nggak akan diterima doanya. Dan juga bisa jadi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak yang baik, melainkan akhlak yang buruk. Na'udzubillah min salim. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, Laila. Kenapa? Kamu mau jadi bodyguardnya lagi? Dibayar berapa kamu sama dia? Tuh, majikan kamu udah narik kamu lagi tuh. Ya, kalau anak buah sih emang harus minggir. Bentar, anak buah. Iya, lebih tepatnya kacung. Bener, kacung. Minggir. Astagfirullahaladzim, La. Kok kamu ngomongnya gitu banget sih? Kita itu sahabatan. Gak ada bos, gak ada kacung. Kita semua saling membutuhkan. Danai. Kalau kamu menganggap dia sahabat, silahkan. Tapi aku enggak. Aku nggak mau punya sahabat kayak dia. Aku nyesel punya sahabat kayak dia. Lah, oke. Aku emang lemot. Dan aku emang nggak seperti kamu yang cepat dalam berpikir. Tapi ingat, aku nggak kayak kamu yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada sahabatnya sendiri. Karena aku tahu, saat kita nggak ada orang tua, sahabat itu nomor 1. Sekarang aku mau nanya, wahai manusia yang merasa paling sempurna, apa sekarang kamu punya teman atau sahabat? Nonoy, kasih.
Astagfirullahaladzim, kamu lagi ya Allah. Kamu kan udah dibilangin jangan melanggar peraturan lagi. Kenapa masuk lagi ke sini, ha? Masuk lagi ke sini. Astagfirullahaladzim. Sana, pergi sana, nggak usah masuk lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ikan lohan punya Bang Duleh. Mudah-mudahan Wahyu menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah sayangku hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya. Kan ku jaga selalu dirimu. Ku coba cari penggantimu, tetap kamu yang ku mau. Oh, inilah cintaku. Inilah sayangku hanya untukmu. Terimalah diriku apa adanya. Kan ku jaga selalu dirimu. Alhamdulillah, my brothers, we have our beloved. So do you know who is he? Your mother is your beloved. Your father is your beloved. Orang tua adalah kekuatan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik kepadanya. Sembahlah Allah, jangan menduakan Tuhan selainnya. Setelah ada perintah menyembah Allah, maka kita diperintahkan untuk وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada sebuah cerita sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang taat kepada Allah. Suatu ketika si pemuda ini sakit keras sehingga si istri datang menemui Rasulullah. Ya Rasul, suamiku sakit dan sakitnya keras. Lalu bagaimana kondisinya? Cobalah lihat ya Rasul. Ternyata pemuda ini bernama Alqamah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama para sahabat, ditemuilah Alqamah. Ternyata Alqamah, sepemuda yang taat kepada Allah, yang rajin sholat, yang rajin bersedekah, rajin berpuasa, sedang mengalami naza. Apa itu naza? Sakaratul maut, hampir meninggal. Lalu Rasulullah memerintahkan, tolong ditalkin, katakan padanya untuk mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi si Alqamah tidak mampu bibirnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Para sahabat bingung, ini kenapa? Lalu Rasulullah terdiam. Lalu ia bertanya kepada sahabat, apakah ia masih punya seorang ibu? Sahabat bertanya, ada ya Rasul. Di manakah ibunya? Di tempat yang agak jauh. Baiklah, katakan kepada ibunya, apakah aku akan mendatanginya apabila dia sudah tua, atau dia akan mendatangi aku? Lalu sahabat datang menemui ibunya. Assalamualaikum. Apakah benar engkau ibu Alqamah? Benar sekali. Rasulullah memerintahkan agar engkau datang kepadanya. Apabila tidak mampu, Rasulullah datang kepadamu. Lalu si ibu Alqamah menjawab, jangan, karena beliau seorang Rasul, aku yang akan datang kepadanya. Lalu ibunya datang menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Apakah benar engkau adalah ibunya si Alqamah yang taat ini? Benar. Engkau harus jujur kepadaku. Kenapa anakmu yang terlihat taat ketika mau meninggal tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah? Apa jawaban ibu si Alqamah? Ya Rasul, dia anak yang ternyata walaupun rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah,
tetapi menyakiti hatiku. Kenapa? Sebab ia mengutamakan istrinya daripada aku dan ia suka berbuat durhaka kepadaku. Lalu Rasulullah berkata, akankah engkau tidak maafkan anakmu ini? Kalau engkau tidak memaafkan anakmu, wahai ibu, aku akan bakar anakmu di hadapan masyarakat. Lalu si ibu ini menangis. Jangan, bagaimanapun walaupun ia durhaka kepadaku, ia tetap anakku. Lalu bagaimana? Akan aku bakar? Aku akan maafkan demi Allah, demi Rasulullah, dan demi malaikat, dan juga orang-orang yang berada di sini. Aku redha dan ingin memaafkannya. Lalu kenapa engkau ingin membakar anakku, kata si ibu. Api neraka lebih dahsyat daripada kayu bakar yang aku persiapkan kepadanya. Akhirnya Rasulullah berkata, jangan sampai seorang anak, seorang suami mengutamakan istrinya daripada ibunya. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang suami yang sudah menikah maka lebih mengutamakan ibunya daripada istrinya. Dan kebalikannya, seorang istri yang sudah menikah lebih mengutamakan suaminya daripada ibunya. My brothers, ini pelajaran buat kita bahwasanya jangan durhaka kepada orang tua. Walaupun kita punya amalan hebat seperti apapun, selama kita durhaka, maka amalan kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berbahagia. Sebab apa? Allah memberikan kesempatan kita memiliki ibu dan ayah. Ini adalah permata yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita dan sebagai amal ibadah ladang kita. My brothers, kerinduan kepada ibu akan terus muncul di hadapan kita. Ingatkah kita ketika ibu datang merawat kita dari kecil, bahkan ketika dalam kandungan ia susah sekali menyapihinya, membesarkannya sampai membuat kita dewasa. Coba hari ini kita bayangkan, engkau pulang ke rumahmu, datang kepada ibumu, kau pegang tangan ibumu, kau cium kening ibumu yang sudah mulai keriput. Kita bayangkan, seandainya hari ini adalah hari terakhir ibu kita, dan kita belum sempat untuk berbuat baik kepadanya. Lalu ibu kita berada di depan kita, ia terbujur kaku, hanya melihat wajahnya yang pucat. Kemudian ada kain kafan yang meliputinya. Bayangkan, seandainya hari ini adalah hari terakhir dan kita belum sempat untuk membahagiakannya, dan kita belum sempat untuk menyenangkan hatinya, maka bersyukur di antara kita yang saat ini masih punya ibu yang masih hidup. Ini adalah kesempatan buat kita untuk berbuat baik kepadanya, kesempatan buat kita untuk mencintainya. Sekarang bayangkan, renungkan dalam hati kita, kalau engkau pernah berbuat salah, maka saat ini pulanglah ke rumahmu, ketok pintu rumahmu. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ibu. Selama ini aku belum pernah membuat engkau tersenyum. Yang ada aku pernah membuatmu menangis. Yang ada aku pernah membuatmu menderita. Yang ada aku pernah membuatmu luka. My brothers, ingat, ridho Rabbi fi ridhol walidaini, wa sukhtir Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah pun terdapat pada kedua orang tuamu. Jikalau engkau mampu membahagiakan ibumu saat ini, maka demi Allah hidupmu akan bahagia. Jikalau kamu mampu membuat ibumu bahagia, maka insya Allah ridho Allah akan datang kepada kalian semuanya. Semoga perenungan ini membuat kita sadar bahwasanya kebahagiaan hakiki dalam hidup kita adalah bagaimana membahagiakan ibu kita dan bagaimana membahagiakan ayah kita. Insya Allah semoga memberikan satu manfaat. Dan ingat satu lagu ini, Ummi, 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 Ummi ya lahnan a'syaqahu wa nasidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adkuruhu. Ummi, 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 Ummi,
Jazakallah khairan katsir. Insyaallah kita bertemu lagi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia maha besar, Dia maha melihat. Grandma! Grandma! Ya, lepasin tangannya Grandma. Ada apa sih kamu? Grandma, jawab pertanyaan aku. Why you do this to me? Grandma, aku tahu. Buat Grandma itu hal yang gampang buat ngikirin aku dari sini. Tapi apa Grandma lupa? Kalau aku udah tahu semua niat Grandma buat ngikirin tuh cewek kampung. Kalau sampai aku dikeluarin dari pondok ini, mungkin aku bisa terima. Karena aku belum jadi part of this family. Not yet. Tapi kalau Grandma diusir dari sini, namanya Grandma punya family lain yang mau nerima Grandma kayak gini. I'm not sure. Kamu tuh jangan ngancem Grandma ya. Grandma bisa buat kamu. Bisa apa? Aku juga bisa, Grandma. Bahkan aku nggak peduli sama semua ini setelah aku pergi dari sini. So, Grandma, lebih baik kita berdua itu saling membackup satu sama lain. Atau Grandma mau ya tinggal sendirian, terus gak ada yang peduli sama Grandma. Oh my god, I can imagine. Dua, sendirian, terus cucu sama anak Grandma benci sama Grandma. Oh my god. Sah. Apa tadi? Apa tadi? Tinggal kan? Mas Najib ngerasakan kalau aku ini suaminya Mas Najib, kalau aku ini suaminya Mas Najib. Iya toh? Iya toh? Suami. Gimana sih? Itu Dialog langsung. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Impossible to make her hurt. Impossible to make her hurt. Apa? Aku bisa. Kenapa sih? Kalau gitu aku harus bisa. tuh, kamu udah ditarik lagi sama majikan kamu, Mendekat ke gini.